Nama saya Marino Frenetic Neon, NIM 191-233. Di sini saya akan mempresentasikan UTS makalah saya yang di dalamnya berisi tentang 10 website. Baik, berikut penjelasannya. Di sini saya telah membuat sebuah makalah yang judulnya adalah analisis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK yang terkait dengan faktor atau user interface, user usability, dan user experience. Baik, kita lanjut pada kata pengantar. Kata pengantarnya itu berisi puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul analisis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK yang terkait dengan faktor atau user interface, user usability, user experience. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi UTS dari dosen pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca dan juga bagi penulis. Yang berikutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mardalia Setakela, MKom, MT, selaku dosen interaksi manusia dan komputer yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Yang berikutnya, penulis menyadari makalah yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Yang berikutnya, daftar isi. Daftar isinya itu ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan itu 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan pembahasan. Yang berikutnya bab 2 pembahasan itu ada pengertian user interface, pengertian user usability, dan pengertian user experience. 2.2 itu adalah macam-macam website. Penutup itu ada kesimpulan dan saran. Setelah itu daftar pustaka. Yang berikutnya itu adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu yang pertama 1.1-nya itu adalah latar belakang. Latar belakangnya itu berisi tentang sekarang ini web telah begitu populer di berbagai kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Karena peranan website sangat penting, maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu usability, user experience, dan user interface. Tujuan utama dalam membuat website adalah menyebarkan informasi, oleh karena itu sebuah website harus diakses oleh pengguna. Yang berikutnya, faktor usability dan utility merupakan faktor penting pada sebuah website. Usability adalah atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan. Sedangkan utility adalah kemampuan sebuah website untuk memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada pengguna. Mengapa kedua faktor tersebut sangat penting dalam membangun sebuah website? Karena jika sebuah website sulit digunakan, jika sebuah website tidak berisikan tentang informasi yang dicari oleh user, maka pilihan terbaik user adalah dengan mengklik tanda close atau keluar dari website tersebut. Yang berikut, rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi tentang
apa itu interface, yang user interface, yang kedua itu apa itu usability, yang berikutnya itu apa itu user experience. Tujuannya itu untuk mengetahui apa tujuan dari interface, yang berikut apa tujuan dari user usability, yang berikutnya apa tujuan dari user experience. Yang berikut bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan itu 2.1 berisikan tentang pengertian dari user interface. User interface merupakan bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan usability dan tentunya user experience. 2.2 User usability. User usability adalah atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan. Pada usability memiliki metode yang merujuk untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam proses desain. Pengertian lain dari user usability ialah kemampuan yang dimiliki sebuah aplikasi dengan mudah digunakan dan tujuan penggunanya sesuai diinginkan oleh pengguna. Menurut Nielsen, usability didefinisikan dalam 5 komponen, yaitu A. Learnability, yaitu ketika user baru mempelajari atau berinteraksi dengan desain, seberapa mudah user menyelesaikan tugas-tugas dasar. Yang kedua, efisiensi. Setelah user mempelajari desain, seberapa cepat user melakukan tugas. Yang berikut, bagian C, memorability, yaitu seberapa mudah user mahir kembali dan menggunakan desain ketika user tidak menggunakan desain dalam rentang waktu yang lama. Yang bagian D, errors, yaitu seberapa banyak kesalahan atau seberapa parah kesalahan yang dilakukan oleh user dan seberapa mudah user memperbaiki kesalahan tersebut. Bagian E, satisfaction, yaitu seberapa menyenangkan user menggunakan desain tersebut. Yang berikutnya itu adalah 2.2. Yang berikutnya itu adalah user experience, adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya menggunakan pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience, produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka, entah itu dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang buruk membuat pengguna frustasi karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau sudah begini, ada banyak efek buruk yang bisa terjadi kepada Anda. Kami akan menjelaskan yang berikutnya itu adalah macam-macam website. Baik, di sini saya telah memilih dan menentukan ada 10 website. Yang pertamanya itu adalah Instagram. Baik. Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis Android untuk smartphone atau iOS, untuk iPhone, BlackBerry, Windows Phone, dan sekarang juga dapat dijalankan di komputer atau PC Anda. Namun ketika digunakan pada komputer, ini tidak sepenuhnya identik dengan ponsel Anda. Secara umum, menggunakan Instagram untuk berbagi foto atau video.
Prinsip ini cenderung berbeda dari aplikasi media sosial lainnya, di mana penggunaan kata-kata atau status publik berada di garis depan. Seperti halnya aplikasi media sosial lainnya, Anda dapat menemukan banyak teman di Instagram menggunakan istilah follow. Dengan begitu, banyak pengikut akun Anda sudah memiliki banyak teman. Interaksi dapat dilakukan dengan suka atau komentar bersama ke posting atau teman Anda. Sejarah Instagram. Setelah Anda memahami definisi Instagram, itu tidak akan terasa tepat bagi Anda jika Anda tidak memahami asal atau sejarah kreasi Instagram itu sendiri. Awalnya, aplikasi Instagram masih bernama Burm, yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama Burm Inc. dan dipimpin pada tahun 2010 oleh dua CEO, Mike Krieger dan Kevin Systrom. Burm Inc. adalah perusahaan pemula yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Awalnya aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, tetapi pada akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom dalam berbagai aplikasi, komentar, dan preferensi. Ini adalah awal dari pembentukan Instagram. Keindahan tujuan yang berikutnya, mencari dan berbagi informasi ilmu pengetahuan. Tentu saja di antara banyak pengguna Instagram, Anda dapat menemukan akun non-pribadi atau pribadi dengan informasi atau keahlian di bidang tertentu. Yang kedua itu adalah Play Store. Google Play, sebelumnya Android Market, adalah layanan distribusi digital yang dioperasikan dan dikembangkan oleh Google. Ini berfungsi sebagai toko aplikasi resmi untuk sistem operasi Android, yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan Android Software Development Kit atau SDK dan diterbitkan melalui Google. Google Play juga berfungsi sebagai toko media digital yang menawarkan program musik, buku, film, dan televisi. Ini sebelumnya menawarkan perangkat keras Google untuk pembelian sampai diperkenalkannya mengecer perangkat keras online yang terpisah, Google Store, pada 11 Maret 2015 dan menaruhkan publikasi berita dan majalah sebelum perbaikan Google News pada 15 Mei 2018. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Play Store. Yang pertama, selalu up to date. Yang kedua, bisa memperbarui secara otomatis. Yang ketiga, banyak aplikasi game yang gratis. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses dan proses download. Yang berikutnya, satu akun dengan Google Mail. Yang berikutnya mempunyai banyak pilihan. Kekurangannya, jika telah memperbarui, akan memiliki penyimpanan yang semakin besar. Yang berikutnya, banyak aplikasi yang mempunyai ukuran yang besar, terutama game-game terkenal. Fungsi Google Play. Google Play Service berfungsi sebagai pelayan sinkronis akun-akun Google seperti email, Gmail, peta Google Maps, dan melacak lokasi atau GPS. Karena melayani banyak aplikasi, maka Google Play Service memakan daya lebih banyak, sehingga membuat baterai boros. Namun, bukan tidak mungkin baterai dihemat, yakni dengan cara melakukan pengaturan di aplikasi yang membutuhkan layanan Google Play Service. Yang berikutnya, detik.com. Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detik.com hanya mempunyai edisi daring yang menggantungkan pendapatan dari bidang iklan.
Sejak tanggal 3 Agustus 2019, Detik.com menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan dari CT Corp. Kelebihannya dari Detik.com yaitu informasi yang cepat dalam memberikan informasi yang didapat dari masyarakat. Dalam hal ini, update dilakukan dalam waktu 24 jam secara terus-menerus. Yang berikutnya, berita yang dimuat ditulis dan mudah dipahami oleh bahasa masyarakat. Yang berikutnya, mudah mengaksesnya dan bisa dinikmati berbagai macam teknologi baik komputer maupun telepon genggam. Yang berikutnya, memungkinkan interaksi pembaca melalui fasilitas forum pembaca sehingga masing-masing bisa berdiskusi atas sebuah topik. Yang berikutnya, didukung oleh wartawan-wartawan yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi sehingga mampu menyajikan berita yang bermutu. Kekurangannya itu, iklan yang sudah diterbitkan tidak dapat dirubah. Yang berikutnya itu adalah Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Sehingga 150 karakter akan tetap pada tanggal 17 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Kelebihannya itu adalah alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Yang berikutnya, semua orang bisa mengikuti orang lain kecuali diblokir. Yang berikutnya, tak perlu login untuk mendapatkan update karena bisa menggunakan pembaca RSS. Yang berikutnya, navigasi yang mudah dan tampilan yang sederhana. Yang berikutnya, pengguna yang memiliki banyak pengikut berpotensi mendatangkan iklan sehingga bisa menguntungkan penggunanya. Yang berikutnya, bisa mengganti tema, background maupun warnanya. Yang berikutnya, bebas dari banner iklan. Yang berikutnya, mudah dinavigasi dan memperbarui atau link to dan mempromosikan apapun. Yang berikutnya, menjangkau lebih luas tidak hanya antar teman. Yang berikutnya, satu feed untuk semua pengguna dan siapapun dapat mengikuti orang lain kecuali diblokir. Yang berikutnya, alat komunikasi yang murni dan cepat tanggap. Kelemahannya itu terbatas menemukan orang-orang mengirim pesan singkat balasan langsung. Yang berikutnya, tidak semua orang menemukan manfaat langsungnya. Yang berikutnya, lebih menekankan pada penghitungan follower. Yang berikutnya, mudah disalahgunakan untuk spam dan meningkatkan tingkat kebisingan. Yang berikutnya, relatif lebih kecil basis pengguna diinstal. Yang berikutnya, belum ada strategi keuangan yang mudah dan jelas. Yang berikutnya, banking. Manfaatnya itu adalah mempunyai jangkauan yang luas. Yang berikutnya, Bank BRI punya akses transaksi bagi masyarakat di berbagai negara. Banyak tawaran tabungan yang dilengkapi fitur-fitur online yang mudah. Yang berikutnya, menjangkau beragam nasabah. Yang berikutnya, bank ini memastikan masyarakat dari berbagai lokasi bisa membuka rekening baik di unit BRI terdekat atau melalui aplikasi Brimo. Yang berikutnya, jika kamu salah satu yang suka bepergian, Bank BRI menawarkan kemudahan transaksi di jaringan ATM BRI. Kekurangannya tidak gratis. Yang berikutnya, kamu tidak tahu kan kalau gabung di Bank BRI, kamu sama saja menitipkan uang kamu di sebuah lembaga resmi yang dipercaya. Tentu saja kamu mau menabung di bank tidaklah gratis. Dari membuka rekening sampai menutup rekening dikenakan biaya. Yang berikutnya, tabungan sulit berkembang. Yang berikutnya, berbeda dengan investasi, kalau kamu menabung di bank, uang tidak akan bertambah. Untuk yang kamu dapatkan tiap bulan tidaklah seberapa. Satu hal yang bisa memberikan keuntungan adalah ketika kamu menabung dengan jumlah uang hingga ratusan juta. Yang berikut ada limit transaksi. Yang berikut, walaupun kamu dibebaskan bertransaksi dimanapun dan kapanpun, ternyata ada saldo minimal yang harus tersedia di rekeningmu.
Begitu juga dengan limit penarikan tunai di ATM mempunyai batas maksimal. Yang berikutnya itu Fitmate. Fitmate adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengunduh video dan lagu dari Vimeo, YouTube, Dailymotion, SoundCloud, Metacafe, dan banyak lagi situs multimedia lainnya. Anda dapat mengunduh video dari hampir semua situs penyedia layanan video. Kelebihan dari Fitmate: Anda bisa memilih kualitas ukuran video yang Anda inginkan dengan sangat mudah. Yang berikutnya, Anda dapat melakukan pengunduhan video yang terdapat dari berbagai situs-situs penyedia layanan video yang diinginkan seperti halnya Dailymotion, YouTube, Stava Musik, dan lainnya. Tentunya akan sangat berbeda dengan aplikasi Tubemate yang dapat mengunduhnya dari YouTube saja. Yang berikutnya, adanya proses pengunduhan yang sangat cepat. Yang berikutnya, Anda bisa unduh dengan leluasa file MP3 dan video kesukaan Anda. Tentunya, yang berikutnya, jika kartu dalam memori Anda penuh, maka aplikasi Fitmate ini kemudian dapat Anda alihkan sebagai penyimpanan video ke storage telepon Anda. Yang berikutnya, ukuran yang terdapat pada aplikasi ini sendiri hanya kurang lebih sekitar 4 MB. Yang berikutnya, WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang bisa Anda pergunakan di ponsel. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa melainkan data internet. Jadi di aplikasi ini meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik dari WhatsApp. Jadi sistem pengenalan kontak, verifikasi, dan pengiriman pesan dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah terlebih dahulu didaftarkan. Yang berikutnya, kelebihan dari WhatsApp. Kontak yang ada di HP Anda otomatis sinkronisasi. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh WhatsApp adalah aplikasi ini akan otomatis melakukan sinkronisasi terhadap kontak Anda. Jadi ketika Anda selesai menambah kontak atau nomor baru dan kemudian ingin menghubungi orang tersebut, maka Anda tidak perlu menghubungkan atau sinkronkan antara kontak telepon dengan kontak WhatsApp karena sudah otomatis sinkron. Tentunya dengan kelebihan seperti ini maka pengguna WhatsApp menjadi lebih efisien. Anda juga tidak perlu membuang waktu untuk menghubungkan kontak Anda tersebut. Yang berikutnya, mudah digunakan. Yang berikutnya, backup pesan dari siapapun yang diinginkan, artinya pesan tersebut tidak akan pernah hilang selagi pengguna WhatsApp membackup. Yang berikut, tersedia fitur stories. Yang berikutnya, kustomisasi yang mudah. Yang berikut kelemahannya itu emoticon yang kurang menarik. Yang berikutnya itu volume data yang cukup besar. Yang berikutnya itu adalah Facebook. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Per September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Kelebihan dan kekurangan dari Facebook: membantu kita untuk mendapatkan teman. Bagi yang mempunyai bisnis, Facebook bisa membantu untuk mempromosikan bisnis kita. Yang berikut, kita mempunyai saudara jauh. Situs ini bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan saudara jauh. Yang berikutnya, bisa memberikan informasi yang tidak kita ketahui kepada kita.
Yang berikut, keuangan bisa membuat para pelajar menjadi malas untuk kekurangannya itu bisa membuat para pelajar menjadi malas untuk belajar. Yang berikutnya, memberikan kesempatan bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Yang berikutnya, membuat kita menjadi boros karena kita membeli pulsa dan ke warnet terus. Yang berikutnya itu adalah aplikasi Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi yang menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Aplikasi meeting daring menjadi pilihan bagi para pekerja yang terpaksa harus menyelesaikan pekerjaan di rumah atau work from home karena wabah COVID-19. Kelebihan aplikasi Zoom: kapasitas ruang besar, kualitas video dan suara terbaik, tersedia berbagai fitur menarik, mendukung presentasi, fitur on atau off, tersedia di berbagai macam perangkat. Yang berikut, kekurangan: tidak tersedia bahasa Indonesia. Yang berikut, boros kuota. Yang ketiga, kurang aman. Yang ke-10-nya itu adalah Google Meet. Ini Google Meet adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meskipun dilakukan dari rumah. Google Meet berintegrasi dengan Google Suite yang memungkinkan pengguna untuk dapat bergabung langsung dari kalender atau undangan yang dikirim via email. Manfaat utama yang dimiliki Google Meet tentunya untuk membantu dan memudahkan orang, khususnya bagi para pekerja yang berkecimpung di dunia bisnis, untuk mengadakan rapat atau pertemuan jarak jauh secara online. Selain itu, manfaat Google Meet bisa dari banyaknya fitur yang diberikan. Baik, berikutnya itu adalah beberapa fitur Google Meet yang bermanfaat bagi Anda. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat online dengan menggunakan nomor dial-in. Yang berikutnya, terintegrasi dengan Google Calendar sehingga dapat melakukan panggilan rapat dalam sekali klik saja. Yang berikutnya, teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AL. Yang berikutnya, dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen, presentasi, atau spreadsheet. Yang berikutnya itu panggilan antar semua pengguna sudah transkripsi. Yang berikutnya, kelebihannya itu user interface yang menarik, memberikan kemudahan bagi para pekerja, dapat mengundang peserta hingga 100 orang. Yang berikutnya, adanya fitur whiteboard. Yang berikutnya itu tersedia gratis, tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Yang berikutnya, mudah menggunakannya. Yang berikutnya itu layanan enkripsi video. Yang berikutnya, banyak pilihan yang menarik. Kelemahannya itu tidak adanya fitur hemat data. Yang berikutnya, belum ada fasilitas free. Yang berikutnya, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Ya, di sini ada penutup, ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, dari semua pembahasan di atas, kita tahu bahwa user interface merupakan bagian visual dari website, aplikasi software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Dan juga, usability adalah atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan. Pada usability memiliki metode yang merujuk untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam proses desain. Begitu juga dengan user experience. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Sarannya itu dari saya, apabila ada kekurangan atau sedikit kesalahan dari makalah yang telah saya buat, saya mohon maaf kepada Ibu agar dapat memberikan saran kepada saya atau kritikan, karena makalah ini
masih jauh dari kata sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.